Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Al-Hadi dan teman-teman semua. Nama saya Gregory Noah Josan, dan pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir individu saya, di mana saya melakukan analisis filogenetik terhadap manusia dengan hewan berkaki empat. Berikut ini adalah outline dari presentasi saya. Pertama-tama saya akan membahas tentang pendahuluan dari penelitian saya, kemudian saya akan membahas tentang metodologi penelitian yang saya gunakan, lalu saya akan membahas hasil yang telah saya temukan, dan kemudian saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, teori evolusi berbicara bahwa manusia memiliki kekerabatan dengan hewan yang memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang mirip, seperti kera dan monyet. Untuk menganalisis kekerabatan manusia dengan hewan lain yang memiliki fungsi dan struktur tubuh yang berbeda, itu sulit dilakukan jika kita mengandalkan pengamatan. Nah, pada zaman modern ini, perkembangan teknologi yang pesat melahirkan bidang belajar baru, yaitu bidang bioinformatika, yang mana merupakan interseksi antara biologi dan bidang komputasi. Pada presentasi ini, saya akan mencoba melakukan analisis filogenetik untuk menganalisis hubungan kekerabatan antara manusia dengan hewan berkaki empat. Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan saya coba cari tahu. Pertama adalah bagaimana kekerabatan manusia dengan hewan berkaki empat, dan yang kedua adalah bagaimana kekerabatan antara spesies hewan berkaki empat. Tujuan dari penelitian ini tentu saja untuk menjawab pertanyaan yang baru saja saya jabarkan, yaitu mempelajari kekerabatan manusia dengan hewan berkaki empat dan untuk menganalisis kekerabatan antara beberapa spesies hewan berkaki empat. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang saya gunakan. Research flow-nya dari data akuisisi, saya menggunakan data dari NCBI, lalu ada sequencing, kemudian saya melakukan clustering dan analisis. Clustering untuk sequencing saya menggunakan algoritma Klastal Omega, lalu untuk clustering saya menggunakan OPGMA dan maximum likelihood. Untuk analisis saya melakukan visualisasi heatmap dan pohon filogenetik. Untuk data akuisisi lebih detail, saya menggunakan data gen sitokrom C oksidase subunit 1 atau kodenya itu COX1 di NCBI, dari spesies manusia atau Homo sapiens dan 26 spesies hewan berkaki empat yang berbeda. Nah, spesiesnya ini sebagai berikut: dari serigala, anjing hutan, kucing liar, sebagainya, sampai katak kayu, lalu kura-kura. Lalu untuk melakukan sequencing saya menggunakan Klastal Omega. Multiple sequence alignment dilakukan terhadap keseluruh 26 barisan protein yang telah didapatkan tambah satu manusia. Saya melakukannya di web berikut: genome.jp/tostripbin/clustalw. Penjajaran menggunakan Klastal Omega dapat juga dilakukan menggunakan bioconductor, yaitu suatu paket bioinformatik di bahasa pemrograman R. Untuk metode clustering yang saya gunakan, saya menggunakan dua, yaitu yang pertama ada maximum likelihood, yang mana merupakan metode statistik untuk memperkirakan parameter dari suatu populasi dari data sampel dengan harapan parameter yang dipilih dapat memaksimalkan didapatnya informasi atau data populasi. Untuk konteks analisis filogenetik, jadi kita memperkirakan pohon atau tree yang terbentuk. Untuk UPGMA atau UPGMA atau unweighted pair group method using arithmetic average, merupakan algoritma clustering yang dapat membangun pohon jam molekuler atau molecular clock tree dari fungsi jarak ultrametrik yang ada. UPGMA itu memberikan hasil clustering yang dengan metode aglomeratif. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Ini ada pohon filogenetik yang terbentuk menggunakan metode UPGMA. Bisa dilihat ada beberapa klaster kecil terbentuk, kemudian makin jauh makin besar. Untuk klaster detailnya terbentuk beberapa klaster kecil seperti horse dan mountain zebra, maksudnya kuda dan zebra. Lalu kemudian bisa dilihat kucing dan lion, kemudian tiger ini terbentuk. Lalu ada anjing, wolf dan coyote masuk juga lebih jauh lagi. Kemudian brown bear dan polar bear satu dengan panda. Lalu goat, sheep dan cow ini bisa dibilang mungkin hewan ternak, klaster hewan ternak. Kemudian Arabian camel, black rat. Nah, ini ada human di sini. Dia di tengah-tengah. Kemudian untuk pohon filogenetik menggunakan metode maximum likelihood. Nah, ini bisa dilihat. Dia ada jaraknya juga kelihatan, jarak klasternya. Nah, dari kedua metode
telah terlihat bahwa manusia itu memiliki kekerabatan yang jauh dengan hewan berkaki 4 lainnya, yang mana ini merupakan hal yang wajar dikarenakan manusia memiliki struktur fisik yang berbeda dengan hewan berkaki 4 pada umumnya. Nah, untuk hewan berkaki 4 sendiri ada beberapa kelompok kecil yang dapat terlihat bahwa terbentuk, yang seperti saya sudah bilang sebelumnya. Kuda berkerabat dengan zebra, lalu kucing berkerabat dengan kucing liar, anjing berkerabat dekat dengan serigala, domba berkerabat dekat dengan kambing, dan beruang kutub berkerabat dekat dengan beruang grizzly. Ini adalah visualisasi heatmap dari kekerabatan. Misal jika nilainya makin biru muda atau makin terang birunya, itu berarti kekerabatannya kuat, dan jika makin gelap itu berarti kekerabatannya makin jauh. Nah, ini di tengah-tengah nih kelihatannya klaster gede terbentuk antara kekerabatan. Nah, terus kalau kita lihat lagi ada kotak kecil gede ini terbentuk antara tiger, lion, wildcat, dan cat. Lalu ini ada lagi yang lumayan gede, ada pig, rhinoceros, lalu kemudian horse zebra masuk sini ternyata. Kemudian ada giraffe, cow, goat, dan sheep. Lalu di tengah-tengah ini ada coyote, dog, dan wolf masuk. Lalu ini ada panda bear, ada panda, brown bear, dan polar bear masuk di sini. Nah, manusia ada di sini ternyata dia masih masuk ke klaster yang gede ini termasuk. Jadi manusia punya kerabatan yang jauh banget ke krokodil, aligator, sama frog, sama juga gecko dan turtle. Nah, ini secara numeriknya skor hubungan antara manusia dengan masing-masing spesies hewan berkaki 4. Nah, ini bisa kita lihat yang paling kecil ada katak kayu, kura-kura, kemudian ada American alligator, sama buaya Siames. Nah, yang paling gede ini ada anjing, kucing, 92, kemudian kucing liar juga termasuk, dan coyote, serigala, lalu coyote. Keterhubungan yang paling rendah bisa kita lihat, udah kita lihat itu dengan manusia antara seluruh hewan kaki 4 itu ada di buaya Siames dengan skor alignment 83,0409. Lalu kemudian yang paling rendah berikutnya adalah cicak dan katak kayu dengan skor alignment 83,4308. Nah, dari hasil alignment juga kita temukan bahwa ternyata manusia itu berkerabat paling dekat dengan kelompok kucing dan kelompok anjing. Untuk kelompok kucing itu skornya 92,5926 juga itu, dan juga untuk kelompok anjing cuman ada satu yang beda, yaitu anjing hutan atau coyote 92,3977. Nah, kesimpulan, kelompok kucing dan sebagian kelompok anjing memiliki jarak kekerabatan yang paling dekat dengan manusia dibanding kelompok hewan lainnya yang berkaki 4. Dan untuk hubungan antara manusia dengan hewan spesies berkaki 4 yang paling jauh itu ada buaya Siames, dan kemudian diikuti dengan cicak dan katak kayu. Nah, dari masing-masing hewan berkaki 4 sendiri itu terbentuk beberapa klaster, yaitu yang udah kita lihat ada klaster kucing, anjing, beruang, kuda, dan hewan ternak. Kemudian untuk saran analisis atau penelitian berikutnya kita dapat dilakukan analisis yang sama dengan menambah dataset, atau mungkin dengan mencoba menggunakan barisan gen protein yang lain sebagai pembanding, atau bisa juga dengan contoh studi kasus yang sedikit berbeda, misalkan analisis manusia, kekerabatan manusia dengan mungkin hewan laut atau mungkin hewan yang terbang atau memiliki sayap. Dan berikutnya ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, dan sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.